Dengan berdoa lebih dahulu, berdoa agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Yaitu ada konsep peluang, jenis peluang kejadian, sama peluang N unsur acak ya. Itu. Tapi em, kita coba sampai jenis kejadian peluang dulu aja. Ya, kalau misalnya ada waktu lebih, baru kita ke peluang N unsur acak. Gitu. Oke, kita ke konsep peluang. Jadi, yang disebut peluang itu sebetulnya perbandingan. Ya, disebutnya perbandingan. Perbandingan apa? Ya, perbandingan antara kejadian yang diinginkan, gitu kan, dengan semua kejadian yang mungkin terjadi, gitu kan, dengan semua kejadian yang mungkin terjadi. Ya, jadi peluang suatu sampel kejadian adalah perbandingan banyaknya kemungkinan kejadian sampel itu yang diinginkan maksudnya ya, dengan semua kejadian yang mungkin terjadi. Nah, semua kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi itu disebutnya semesta. Ya. Nah, di sini rumusnya sehingga, gitu kan, sehingga rumusnya adalah NA per NS. NA ini disebutnya titik sampel. Sedangkan NS itu disebutnya banyak semesta atau disebutnya ruang sampel. Ya. Nah, yang namanya peluang itu dia em, apa sih namanya? Yang namanya peluang itu pasti nilainya lebih besar dari nol atau kurang dari satu. Ya. Bisa juga nilainya nol atau satu. Kalau nilainya nol, maka artinya peluangnya atau kejadiannya mustahil. Mustahil terjadi. Kalau peluangnya satu, maka kejadiannya itu dipastikan akan terjadi. Gitu ya. Jadi yang namanya peluang itu nilainya selalu pecahan. Misal 0,5 atau persen bisa juga misal 70% peluangnya. Gitu kan. 1/3. Nah, itu adalah nilai-nilai peluang. Itu. Kalau nol artinya kejadiannya mustahil terjadi. Kalau satu artinya kejadiannya pasti akan terjadi. Ya. Oke, sekarang kita coba akan pahami bagaimana menentukan NA sama NS. Contoh, dalam suatu kotak terdapat bola bernomor 1 sampai 10. Jika akan diambil satu bola dari kantong tersebut, maka peluang terambilnya bola bernomor bilang prima adalah itu. Nah, kita lihat dulu semestanya. Semestanya itu adalah em, bola-bola yang berada di suatu kotak, ya kan? Berarti bernomor 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ya, karena dalam kotak itu hanya ada bola-bola bernomor 1 sampai 10. Maka semua kejadian yang mungkinnya, yang akan mungkin terambilnya itu adalah dari 1 sampai 10. Gitu ya. Nah, sehingga di sini banyaknya semesta atau ruang sampel itu ada 10. Itu. Nah, kemudian kejadian yang diinginkannya, kita sebut saja kejadian A, yaitu terambilnya bilangan prima. Nah, bilangan prima ya dari 1 sampai 10. Ya, jadi yang namanya kejadian itu nggak mungkin di luar semesta. Jadi bilangan primanya hanya yang diambil dari 1 sampai 10, yaitu ada 2, 3, 5, sama 7. Ya, sehingga banyaknya kejadian A-nya itu ada 4. Itu.
Nah, dengan demikian, maka peluang kejadian A itu adalah NA per NS, yaitu adalah 4/10. Atau kalau kita sederhanakan, jadinya 2/5. Gitu. Jadi untuk contoh soal ini, jawabannya adalah 2/5. Silakan, boleh dipahami dulu. Jika ada yang tanyakan, boleh ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan, lanjut. Soalnya, silakan. Oke, tiga orang sudah menjawab. Dua orang menjawab B, satu orang menjawab A. B, Pak. Oh, oke. Semuanya sudah menjawab dan jawabannya B. Ya. Di sini kan yang terpilihnya huruf N. Ya, huruf N-nya ada satu, dua. Oh, berarti NA-nya ada dua, gitu kan? Terus NS-nya itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ya, sehingga peluangnya itu adalah 2/9. Gitu. Jadi untuk soal ini jawabannya yang B. Ya, oh salah ketik. Oke, oke, oke. Lanjut soal berikutnya. Oke, tiga orang sudah menjawab.
Oke, kita coba bahas. Seorang pedagang telur memiliki 200 butir telur. Karena kurang hati-hati, 10 butir telur pecah saat diletakkan di dalam peti. Jika sebutir telur diambil secara acak, peluang terambilnya telur tidak pecah adalah oke. Jadi di sini banyaknya semestanya itu adalah 200 butir telur, ya kan? Nah, kalau Na-nya itu kan kejadian yang tidak pecah, ya kan? Berarti 200 dikurang pecahnya kan ada 10. Oh, berarti Na-nya adalah 190. Sehingga untuk soal ini peluangnya itu adalah 190 per 200. Ya, atau kalau kita sederhanakan jadinya 19 per 20. Jadi untuk soal ini jawabannya yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Satu orang sudah menjawab. Oke, sudah menjawab semua. Jawabannya yaitu C semua. Oke, good. Bagus ya. Jadi sebuah kantong berisi 60 kelereng identik dari 8 terdiri dari 8 kelereng merah, gitu ya. Jadi pertama di sini kita punya NS-nya dulu, yaitu 60 kan. Terus yang merah itu ada 8, yang kuning
itu katanya 12, ya. Hijaunya itu 16. Ya, sisanya biru. Oke, sisanya biru. Di sini 24 tambah 12, 36. Berarti birunya itu ada 24 ya. Itu. Nah, biru ini adalah kejadian yang diinginkan. Ya kan? Karena dia mintanya peluang terambilnya kelereng biru. Gitu kan. Berarti di sini NA-nya itu adalah 24. Nah, sehingga peluangnya gitu kan, itu adalah 24 per 60. Kita sederhanakan bagi 12 ya, yaitu 2 per 5. Jadi untuk soal ini jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Silakan. Oke, dua orang sudah menjawab. Jawabannya sama. Yang B katanya. Yang lainnya belum nih. Oke, sini, perhatikan. Di sini Bapak mau jelasin pakai dua cara ya. Jadi kan gini, dalam percobaan melambungkan tiga mata uang logam, peluang muncul dua angka satu gambar adalah, oke. Jadi anggaplah di sini kita punya koin satu, ya.
koin 2 sama koin 3. Nah, sekarang perhatikan ya. Satu koin itu kan terdiri dari dua sisi, yaitu angka atau enggak gambar. Ya, jadi anggaplah koin satu itu kan kalau kita lambungkan bisa muncul angka atau gambar. Seandainya koin satu itu munculnya adalah angka, maka koin duanya kan juga bisa angka atau gambar. Ya, kalau seandainya koin duanya itu adalah angka, koin tiganya juga masih sama, bisa angka atau gambar. Sehingga nanti di sini itu kemungkinan munculnya adalah angka, angka, angka. Ini adalah angka-angka gambar. Gitu. Itu kasus ketika terjadinya koin duanya itu munculnya adalah angka. Gimana kalau koin duanya itu munculnya gambar? Nah, pada koin tiganya itu bisa juga muncul angka atau gambar. Sehingga kemungkinan kejadiannya adalah angka gambar angka atau angka gambar-gambar. Gitu. Nah, ini adalah semua kemungkinan yang terjadi ketika koin pertamanya angka. Gimana kalau ketika koin koin keduanya itu adalah gambar? Ya, koin pertama adalah gambar, koin keduanya bisa angka, bisa gambar. Ya enggak? Seandainya koin keduanya angka, ketika koin pertamanya gambar, koin ketiganya itu juga bisa angka atau enggak gambar. Dari sini, kejadiannya adalah gambar angka-angka, ya gambar angka-angka atau gambar angka-gambar. Itu. Nah, itu adalah kemungkinan kejadian ketika koin pertamanya gambar dan koin keduanya angka. Sekarang gimana kalau koin keduanya yang gambar? Nah, koin ketiganya kan bisa angka, bisa gambar. Ya, berarti dari sini itu adalah gambar-gambar angka, terus ini gambar, gambar, gambar. Ya. Nah, yang diminta itu adalah peluang muncul dua angka, satu gambar. Berarti dua angka satu gambar. Satu, dua, ya kan? Tiga ya. Dua angka satu gambar. Itu. Nah, berarti di sini NA-nya itu adalah tiga. Ya. Banyak kejadian yang diinginkannya adalah tiga. Itu. Nah, sedangkan NS-nya itu adalah semua kejadian yang mungkin. Ya, semua kejadian yang mungkin. Dari atas sampai bawah. Berarti NS-nya itu adalah ada 8. Itu. Ya, berarti di sini peluangnya itu adalah 3/8. Jadi jawabannya yang B. Itu. Nah, itu adalah ketika kalian jabarkan satu persatu. Ya. Tapi kalau misalnya terlalu banyak kan nggak mungkin kita jabarkan satu-satu ya. Jadi juga ada cara yang lainnya. Pertama, kita tentukan dulu semestanya. Ya. Semestanya itu adalah semua kemungkinan kan yang muncul kan. Itu. Nah, semua kemungkinan yang muncul, ya. Sekarang gini, banyaknya itu bisa dicari dengan cara gini. Em, Koin itu kan punya dua sisi. Kalau nggak angka, ya gambar. Ya. Jadi NA-nya adalah dua. Dari dua sisi itu kan. Kalau nggak angka, gambar. Nah, karena koinnya ada tiga, ya berarti 2/3. Sorry, ini harusnya bukan NA. Harusnya ini NS. Ya, ulangi. Jadi dua itu diperoleh dari, oh banyaknya sisi dari koin. Yaitu ada dua. Karena koinnya ada tiga, ya udah 2/3. Ya, dipangkatkan tiga. Sehingga NS-nya adalah 8. Ya. Kemudian cari A-nya. A-nya itu kan muncul dua angka, satu gambar.
Ya, nah banyaknya kejadiannya ya, A-nya itu berarti bisa aja gini. Dua angka satu gambar, berarti angka-angka gambar. Atau angka gambar angka. Atau gambar angka-angka. Nah, jadi G-nya tinggal geser-geser aja. Oh, berarti NA-nya itu adalah sebanyak 3. Maka untuk ini peluangnya ya itu adalah 3/8. Itu. Ya, jadi kalau yang kiri itu dijabarkan semua pakai konsep, kalau yang kanan itu pakai teori atau cara cepat lah. Tuhan, boleh dipahami dulu, kalau dia mau tanyakan boleh ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang mau tanyakan, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan. Oke, 4 orang sudah menjawab dengan jawaban yang sama. Oke, jawabannya sama semua, 1/6 ya. Oke, sekarang coba perhatikan. Em, dua dadu dilempar sekali, peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 7. Oke, berarti gini kan, kita cari A-nya dulu aja, yaitu adalah kedua mata dadu berjumlah 7. Itu. Oh, berarti ya kan em, dua mata dadu ya. Berarti kan nanti kayak 1 tambah 6, terus 2 tambah 5, 3 tambah 4, terus tinggal dibalik. 4 tambah 3, ya kan? 5 tambah 2, dan 6 tambah 1. Itu. Oh, sehingga NA-nya itu adalah
Satu, dua, tiga, enam ya. Kemudian semestanya itu adalah semua pasangan angka yang mungkin keluar gitu kan. Semua pasangan angka yang mungkin gitu kan. Nah, langsung aja. Kan dadu itu sisinya ada 6, berarti 6. Terus karena yang dilemparnya dua dadu, berarti pangkat 2. Sehingga NS-nya itu sama dengan 36. Itu. Maka peluangnya adalah em, ya NA per NS kan? Berarti 6 per 36. Kalau kita sederhanakan, jadinya adalah 1/6. Ya, yang menjawab semuanya betul ya. Nah, kalau diilustrasikan itu kurang lebih kayak gini. Jadi anggaplah kita punya dua dadu, satu warna hijau, satu warna merah. Nah, muncul-munculnya tuh kemungkinannya ini semua. Itu. Terus, yang berjumlah 7, itu biasanya ditarik secara diagonal. Nih, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, kalau kalian misal nyari yang berjumlah 9, ya, di sini ada 36. Nah, secara diagonal ini pasti berjumlah 9. Gitu. Jadi, em, kalau pakai tabel kayak gini, nanti yang berjumlah samanya itu pasti akan ada secara diagonal. Silakan, boleh dipahami dulu. Jika ada yang tanyakan, boleh ditanyakan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Silakan.
Oke, tiga orang sudah menjawab. Oke, kita coba bahas ya. Di sini ada tiga orang, dua orang menjawab B, satu orang menjawab A. Oke, sebuah keluarga ingin mempunyai empat orang anak. Peluang bahwa keluarga tersebut memiliki paling banyak dua anak laki-laki adalah, oke, paling banyak dua anak laki-laki. Ya, pertama kita cari NS-nya dulu aja ya. NS-nya yang paling gampang kan. Jadi NS-nya itu adalah, kan jenis kelamin itu ada dua, ya nggak? Laki-laki atau nggak perempuan. Nah, ini adalah banyaknya anak, empat. Ya, jadi kalau mau kita kasih keterangan, dua ini adalah jenis kelamin, terus empat ini adalah banyaknya. Ya. Oh, dua pangkat empat. Dua pangkat empat itu berarti 16. Itu NS-nya. Nah, sekarang kita akan mencari A-nya. A-nya itu adalah paling sedikit dua anak. Sorry, paling banyak ya. Paling banyak dua anak laki-laki. Gitu kan. Paling banyak dua anak laki-laki. Nah, dari sini kan nanti akan terjadi beberapa kasus. Yang pertama adalah nol anak laki-laki. Ya, ketika nol anak laki-laki, itu kemungkinan kejadiannya hanya semuanya perempuan. Gitu. Kemudian kejadian berikutnya itu ketika satu anak laki-laki. Nah, satu anak laki-laki itu bisa hmm, LPPP, tuan, atau PLPP, atau PPLPP, atau PPPL, gitu kan? Itu adalah semua kemungkinan kejadian ya ketika anak laki-lakinya satu, itu. Kemudian ketika anak laki-lakinya ada dua, ya kemungkinan kejadiannya itu kan ada dua ya. Berarti bisa LLPP, gitu kan? Terus LPLP, terus LPPL, ya kan? Baru bergeser ya. Jadi kita tadi barusan ngegeserin ini nih. Ini kan L-nya tetap di sini, di anak pertama. Nah, kita ngegeserin L-nya di anak kedua nih. L, terus L, L gitu kan. Ya nggak? Nah, sekarang coba kita tuliskan lagi yang lainnya. Itu ketika ininya perempuan, anak pertama perempuan. Berarti bisa PL, LP, gitu kan. Terus PL, PL, terus PPLL. Nah, habis ini udah nggak ada lagi. Ya, jadi di sini anak laki-lakinya sebagai anak pertama nih, terus digeser semua kemungkinan anak laki-laki yang satunya lagi di anak kedua, anak ketiga, anak keempat gitu kan. Terus ini anak pertamanya perempuan, digeser anak perempuannya yang keempat, yang ketiga, yang kedua gitu. Nah, ini udah semua. Oh, berarti banyaknya NA
Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, berarti ada 11. Nah, maka peluangnya itu adalah 11/16. Jadi betul jawabannya adalah yang B. Tuh. Silakan, boleh dipahami dulu. Jika ada yang tanyakan, boleh ditanyakan. Nggak mau nanya. Kenapa, Del? Kalau yang kayak gini tuh ada cara cepetnya nggak sih, Pak? Cara cepatnya, ya. Ini kan kalau dicacah satu-satu ya. Cara cepatnya tuh pakai kombinasi. Nih, misal gini. eh, Kita ingat dulu ya, kombinasi NK itu kan N faktorial per N kurang K faktorial kali K faktorial. Ya. Nah, jadi gini, pengambilan dari 4 anak, 0 laki-laki. Berarti kombinasi 4 nol. Berarti 4 faktorial per 4 kurang 0 faktorial, 0 faktorial. Berapa tuh? Berarti 4 faktorial per 4 faktorial kan? 4 kurang 0 kan? Itu ya, 4. Oh, berarti ini satu. Itu. Terus yang ini, ya kombinasi dari 4 anak mau satu laki-laki. Berarti 4 faktorial per 4 kurang satu faktorial kali satu faktorial. Berarti 4 kali 3 faktorial per ininya 3 faktorial, satu faktorial. Oh, berarti 4. Kalau yang ini nih, yang dua anak, berarti kombinasi dari 4 terambil dua anak laki-laki. Berarti 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial, 2 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Sederhanakan, coret jebret. 4 kali 3, 12. 12 bagi 2 itu 6. Nah, kita ambil tuh, jumlahkan. 6 tambah 1 tambah 4. 11 juga kan? Ya, paling cara cepetnya kayak gini, Del. Ya, Pak. Oke, bagus ya. Oke, kita lanjut ke jenis peluang kejadian. Oke, peluang kejadian. Jadi yang tadi kita bicarakan itu adalah peluang kejadian tunggal, ya, yaitu ketika kita bicaranya adalah satu kejadian yang diinginkan. Tapi gimana kalau dua? Misal gini ya, peluang terambilnya, misalkan dilemparkan sebuah dadu, ya, peluang munculnya angka prima atau angka genap. Nah, ya kan? Itu kan ada dua kejadian yang diinginkan. Itu atau peluang munculnya angka prima dan genap. Nah, itu kan ada dua kejadian yang diinginkan. Itu yang disebutnya peluang kejadian majemuk, yaitu kejadian yang lebih dari satu, ya. Tuh, atau di sini diperoleh dari dua atau lebih kejadian dengan berbagai kekasan hubungan tertentu. Ya. Jenis-jenisnya ada peluang kejadian A komplement, ya. A pangkat C ini dibacanya A komplement. Oke? Ya. Nah, artinya A komplement itu adalah kejadian selain A. Kejadian selain A. Ya. Nah, ini kan rumusnya tuh, kalau mau mencari peluang A komplement itu adalah satu dikurang peluang A. Atau juga bisa, kalau kita mau mencari peluang A, berarti itu adalah satu dikurangi peluang A komplement. Ya, jadi cara komplement tuh gini. Misalnya kalian ingin mencari kejadiannya, itu sangat banyak banget.
Ya, maka cari lawannya aja. Cari lawan kejadiannya. Nah, nanti baru sisanya tinggal dikurangi. Gitu. Ilustrasinya tuh gini. Misalkan kita punya himpunan semesta, ya. Terus ini ada kejadian A. Yang disebut A komplement itu adalah semua kejadian selain A. Ya, atau kita buat himpunan dua deh. Katakanlah ada A sama B. Nah, berarti kalau peluang kejadian A komplement itu adalah selain A. Selain A ya. Itu. Selain A. Berarti B-nya juga nanti termasuk kehitung. Yang mana kalau itu B ya. Bukan ada di anggota A. Tuh. Nah, ini adalah bentuk A komplement. Jadi, semua kejadian selain A. Semua anggota selain A. Tuh ya, ini disebutnya A komplement. Nah, peluang kejadian gabungan. Ya, gabungan itu simbolnya U. Atau kalau dalam bahasa himpunannya, U itu diambil dari kata union. Dibacanya union atau anion ini. Nah, ini artinya adalah gabungan. Kalau Bapak pribadi dulu waktu sekolah, ngafalnya gini. Gabungan. Gitu ya. Jadi U-nya sedikit ditekan. Gabungan. Ya, karena simbolnya U. Jadi, ya udah, fokusnya ke U aja. Gabungan. Gitu. Nah, kalau simbolnya N, ini diambil dari kata intersection. Gitu ya. Nah, ini artinya adalah irisan. Nah, kalau irisan itu diambil dari huruf terakhirnya aja. Irisan gitu kan. Irisan gitu. Gabungan. Irisan. Ya, jadi kalau simbolnya irisan itu simbol N. Kalau gabungan itu U. Ya. Oke, peluang gabungan kejadian A dan B. Ya. Peluang gabungan. Gitu kan. Lihat, kenapa sih ada dikurang irisan? Karena kalau kita ilustrasikan, ya anggaplah ini kita punya himpunan semesta yang di dalamnya ada anggota A sama anggota B. Nah, yang disebut gabungan itu kan ini, ya nggak? Nah, ketika kita menghitung, itu biasanya kita mencari dulu anggota A. Ya, kita mencari anggota A. Udah dapat, oh mencari anggota B. Nah, dari sini ada yang kehitung dua kali. Ya, ada yang kehitung dua kali, maka kurangkan. Itu. Ya, sehingga di sini adalah peluang gabungan A gabung B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurang A kurang B karena ada yang kehitung lebih dari sekali. Makanya dia dikurang. Ya. Nah, ini untuk ilustrasi dari peluang A gabung B. Ya. Sebetulnya em, untuk sifat-sifat ini itu nanti kita akan berikan contohnya. Jadi kalian yang penting tahu dulu aja rumusnya, bukan rumusnya sih. Kalian nggak harus ngafal rumusnya bahkan. Yang penting kalau logika dan cara berpikir kalian benar, jalan gitu ya. Nanti mengerjakan soalnya juga mengikuti. Oke, silakan boleh dipahami dulu. Jika ada yang tanyakan, boleh ditanyakan. Pak, maaf kalau rumus kombinasi yang dipakai di soal sebelumnya itu berlaku ke semua soal yang mirip kayak gitu. Betul. Ya, nanti di peluang bahkan kita bisa juga menggunakan kombinasi. Ya, jadi em, ketika ada yang mau gini ya, misal dari 8 orang akan diambil 3. Nah, ini berarti kombinasi 8 3. Ya, atau misal ada 10 tempat akan diisi secara acak gitu, akan diambil.
5. Ya udah kombinasi 10 5. Ya, jadi nanti akan banyak soal-soal yang menggunakan kombinasi variasinya. Kemarin kita kombinasi baru bahas sedikit kan ya. Itu. Ya, jadi pokoknya pengambilan selama dia tidak memperhatikan tempat ya, itu diambilnya atau dihitungnya menggunakan kombinasi. Bagus, bagus. Oke, dicoba soal tujuhnya. Oke, dua orang sudah menjawab. Jawabannya sama. Oke, kita coba cek ya. Jawabannya sama ya, 5/6. Dua orang menjawab.
Dua buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak satu kali. Peluang mata dadu berjumlah lebih dari 4. Ya. Peluang mata dadu berjumlah lebih dari 4. Oke, pertama kita cari NS-nya dulu yang gampang ya. Karena dadu kan sisinya ada 6, terus ada dua dadu dilempar, berarti 6 pangkat 2, jadinya 36. Ya. Nah, daripada kita mencari A, ya, lebih dari 4 kan nanti kasusnya banyak. Bisa 5, berjumlah 5, berjumlah 6, berjumlah 7, berjumlah 8. Kalau dicari satu-satu kan lama. Betul nggak? Jadi kita cari komplemennya dulu. Ya, kan ini berjumlah lebih dari 4. Berarti A komplemennya itu adalah kejadian mata dadu itu berjumlah kurang dari sama dengan 4. Ya. Nah, berarti A komplemennya itu kan kita bisa hitung. Kurang dari sama dengan 4 tuh masih gampang. Satu satu gitu kan. Satu dua, satu tiga. Itu yang berjumlah satu, tiga, empat. Terus dibalik aja. Tiga satu, tiga dua. Tiga dua mah lima ya. Salah, salah, salah. Tiga satu, dua satu. Nah, di sini satu-satunya ganti dua dua. Ya. Nah, ini adalah semua mata dadu yang berjumlah kurang dari sama dengan 4. Nah, sehingga banyaknya A komplemennya itu adalah 6. Ya. Nah, dari sini kita bisa cari peluang A komplemennya. Ya. Jadi, peluang A komplemennya itu adalah 6 per 36. Atau kalau kita sederhanakan jadi 1/6. Nah, tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah peluang A-nya, yaitu mata dadu berjumlah lebih dari 4. Tadi kan mata dadu yang berjumlah kurang dari atau sama dengan 4. Nah, berarti rumusnya adalah satu dikurang peluang A komplemennya. Berarti satu dikurang 1/6. Oh, jawabannya adalah 5/6. Tuh, jadi untuk soal ini jawabannya adalah 5/6. Silakan, boleh dipahami dulu. Jika ada yang tanyakan, boleh ditanyakan. Oke, lanjut ke soal 8.
Oke, sudah? Ini belum ada yang ngirim sama sekali nih, belum ada yang ngirim jawaban sama sekali. Oke, coba kita bahas ya. Ilustrasinya tuh gini ya. Ada kartu remi. Ya, kartu remi itu nama lainnya bridge. Ya, ada tempe, daun, lope, sama keriting. Atau diamond, skop, hati, sama wajik. Ya, biasanya bahasanya tuh kayak gitu. Nah, ada yang warna merah, itu ada diamond sama love atau hati. Terus warna hitam itu ada skop sama wajik. Di sini akan dipilih satu kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu dengan gambar hati atau bernomor 10, ya kan? Nah, NS-nya itu ada 52 karena sudah diketahui ya. NS-nya adalah 52 itu. Terus anggaplah kita punya kejadian A, yaitu terambilnya kartu bergambar hati. Ya. Kejadian terambil kartu bergambar hati. Ya. Terus kalau B, itu adalah kejadian kartu bernomor 10. Ya, itu. Nah, kalau kita lihat nih, kejadian kartu bergambar hati itu adalah ini. Sedangkan kalau kejadian kartu bernomor 10 itu adalah ini. Nah, ada yang terhitung dua kali, ya kan? Yang terhitung dua kalinya itu adalah yang ini nih. Ya nggak? Jadi, kalau kita buatkan, gitu kan, berarti NA-nya kan dia kejadian terambil kartu bergambar hati. Yang ini nih ada 1, 2, 3 sampai 13. 10, 11, 12, 13 gitu. Berarti NA-nya adalah 13. Terus NB-nya ya, kan B itu adalah kejadian kartu bernomor 10. Berarti NB-nya itu ada 4. Ya, bisa 10 tempe, 10 sekop, 10 hati, atau 10 keriting. Berarti ada 4. Nah, tapi ada yang kehitung dua kali nih. Ya kan? Ada yang kehitung dua kali. Yaitu NA irisan B. Yaitu adalah 10 hati. Dia di hati sudah kehitung. Di 10 juga udah kehitung. Ya kan? 10 hati kehitung dua kali. Itu sehingga kalau dari sini peluang A-nya itu adalah 13/52. Ya kan? Karena NS-nya 52. Terus kalau peluang B-nya itu adalah 4/52. Sedangkan peluang irisannya, gitu kan, itu adalah 1/52. Ya, itu. Jadi sehingga peluang gabungan ya. Jadi kalau atau itu artinya adalah gabungan ya. Kalau dan, nah itu artinya irisan ya. Itu berarti peluang gabungannya A atau B, gitu ya. Sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi irisannya. Ya, berarti di sini 13/52 ditambah 4/52 dikurang 1/52. Itu. Jadi berapa tuh? 26. Kok 26 sih 16 ya? 16 16/52. Atau kalau kita sederhanakan bagi 2 atau bagi 4 ya bisa. Berarti di sini 4/13. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya adalah 4/13. Silakan, boleh dipahami dulu. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh tanyakan.
Pak, mau nanya, kan ada jenis-jenis kejadian dan mereka rumusnya beda-beda. Cara ngebedain soal mana pakai rumus mana gimana, Pak? Sebetulnya kita jangan berpacunya ke rumus ya. Gitu. Jadi kita harus bisa mikir logikanya, gitu kan? Nah, gimana cara kita taunya? Berarti kita harus bisa ngebayanginnya, ya. Oh, ini adalah terambil kartu hati sama kartu bernomor 10. Kartu hati itu ada yang nomor 10 juga. Kartu nomor 10 ada yang hati juga. Oh, ketika kita hitung kartu hati, terus kartu 10 ada yang hitung dua kali. Itu. Kita cari yang hitung dua kalinya itu apa. Ya. Jadi memang harus berpikir pakai logika. Paling ngebantunya gini, kalau atau itu adalah gabungan. Peluang A gabung B. Kalau dan itu berarti irisan. Ya. Irisan tuh yang ini nanti. A kali B. Ya, sebenarnya kalau dari kombinatorika yang kemarin pencacahan, kan udah belajar. Kalau prinsip berpikirnya dapat terjadi bersamaan, itu dikali. Kalau prinsipnya tidak terjadi bersamaan, maka itu ditambah. Ya kan? Sebenarnya prinsip berpikirnya dasarnya tuh dari sana dulu. Gitu. Terus kalau komplemen tuh kayak misal kita ngebayangin, oh cari satu hal ini terlalu banyak. Nah, efisiensinya, efektivitas berpikirnya, itu adalah cari lawannya yang lebih sedikit untuk dicari. Itu. Ya, jadi paling ngebedainnya itu sih untuk sementara mah. Tapi memang balik lagi harus kebayang masalahnya seperti apa sama em, logikanya main gitu. Good, bagus banget pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, coba kita latih logikanya di soal 9. Silahkan.
Oke, kita cek. A 2/10, B 4/5, C 9/20. Gak tahu, gak yakin. Oke. A 9/20, B 4/5. Oke. Kita cek ya. Sebuah kantong berisi 20 bola. Oke, 20 bola katanya. Berarti ini adalah semestanya, ya, yaitu 20. Terdiri dari 3 bola merah, 4 hijau, 6 hijau, 4 biru, 2 putih, 5 kuning. Oke, kita tulisin dulu ya. Jadi ada 3 merah, terus 6 hijau, 4 biru, ya, 2 putih, 5 kuning. Tuh. C-nya 9/20 Pak, tapi ragu. Oke. Cek ya. Terambil bola merah atau hijau. Oke, peluang terambil bola merah atau hijau. Berarti kan peluang merah atau hijau, ya kan? Ya udah. Di sini kan merah sama hijaunya nggak beririsan ya. Jadi cari aja peluang merah, ya, tambah peluang hijau. Berarti kan 3/20 tambah hijaunya adalah 6. 6/20. Berarti adalah 9/20. Terus yang B, terambil bola selain biru. Ya, selain biru. Kita anggap saja dia B komplement. Nah, kita akan mencari peluang B komplement. Caranya adalah satu dikurangi dengan peluang B. Berarti satu dikurangi dengan peluang B-nya itu adalah 4 ya, per 20. Atau kalau kita sederhanakan jadi 1/5. Satu kurang 1/5 itu adalah 4/5. Yang C, terambil bola merah atau putih atau biru. Berarti peluang terambil bola merah atau putih atau biru. Ya, berarti udah peluang bola merah tambahkan dengan peluang bola putih tambahkan dengan peluang bola biru. Nggak ada yang beririsan kan? Nggak ada yang warnanya merah putih atau merah biru. Semua masing-masing satu warna. Oh ya udah cari aja. Merahnya 3/20, putihnya itu 2/20, birunya itu 4. 4/20. Jumlahkan hasilnya adalah 9 ya. 9/20. Jadi betul untuk yang C jawabannya 9/20. Silakan, boleh dipahami dulu. Jika ada yang tanyakan, boleh ditanyakan. Oke, satu soal terakhir ya. Silakan, soal nomor 10. Soal OSK tahun 2015.
Oke, kita cek. Dua orang sudah menjawab. B, 1/8. Oke, dua-duanya jawab jawaban yang sama, itu 1/8. Dua dadu dan sekeping mata uang dilempar sekaligus, kemudian dicatat sisi yang muncul. Jika diasumsikan munculnya setiap mata dadu seimbang, dan munculnya setiap mata uang seimbang, maka peluang akan didapatkan sisi angka pada mata uang dan kedua dadu berjumlah 5 adalah. Oke, tiga orang menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu B. Oke, coba kita anggap koin itu adalah kejadian A, ya kan? Gitu. Di sini koin itu pengennya sisi angka, ya, dan, nah lihat, dan ya, kedua dadu berjumlah 5. Oke, kalau koin gampang, NA-nya, sorry, NS-nya ada dua, ya kan? Ada dua sisi. Ini kan satu keping koin ya, satu keping koin. Jadi dua. Terus, kejadian A-nya itu kan adalah angka aja pengennya, ya kan? Oh, hanya ada satu kejadian. Berarti NA-nya sama dengan satu. Oh, berarti dalam hal ini peluang kejadian A-nya itu adalah 1/2. Kemudian kita anggap dua dadu itu adalah kejadian B, ya. Nah, NS-nya, NS-nya itu kan 6 sisi dipangatin 2 karena ada dua dadu. Berarti 36 dong, ya nggak? Nah, berarti B-nya, gitu kan? Ya nggak? Itu adalah kejadian berjumlah 5. Cari 1/4, 2/3, dibalik 3/2, 4/1. Ya. Oh, berarti di sini NB-nya itu ada 4. Ya, maka peluang B-nya itu adalah 4/36 atau 1/9. Ya. Nah, dari sini, ya, sebetulnya kita tahu dia prinsipnya terjadi secara bersamaan. Artinya kita buat dua tempat, ya kan? Buat dua tempat. Oh, pertama tempat untuk peluang koin, kedua tempat untuk peluang dua dadu, ya kan? Nah, koin itu munculnya 1/2, ya kan? Di sini peluang muncul koin. Terus kalau peluang muncul dua dadu yang berjumlah 5 kan, itu adalah 1/9. Di sini peluang muncul dua dadu berjumlah 5. Ya, jadi tanpa kalian hafal rumus pun, sebetulnya kalau prinsipnya kalian tahu, ya, itu kan tinggal dikalikan 1/2 kali 1/9, yaitu 1/18. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Ya, atau kalau kalian hafalin rumus kan berarti peluang irisan ya, kejadian yang saling apa sih namanya berhubungan, itu berarti peluang kejadian A irisan B. Ya, caranya adalah peluang kejadian A kali B. Kalau Bapak pribadi nggak suka hafal rumus, jadi yang penting hafal konsepnya, tahu konsepnya, ya, dan cara menggunakannya, gitu. Oke, tiga orang betul dan ini adalah soal terakhir pada hari ini, ya. Nanti PR Bapak kirimkan dua soal ya, yaitu nomor 11 dan nomor 12. Karena dua soal dikumpulkannya besok aja, ya. Besok di hari Jumat ya besok. Itu. Oke, Bapak akhiri. Sekali lagi, kita nanti hari Senin akan mengadakan kuis. Ya, jadi sampai ketemu di hari Senin dan persiapkan yang terbaik. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Sama-sama. Bapak.